Katanya gini, "Dok, mengenai penyakit saya, ada bagian benjolan pada bibir vagina. Kira-kira itu penyebabnya apa, Dok?" Misalkan dia eh, kelenjar Bartolini yang meradang atau biasanya bisa jadi abses atau kista, biasanya disertai dengan nyeri. Paling sering itu ketombe ya. Hmm. Dalam bahasa ininya seboroik atau ketombe. Bisa juga diagnosa banding ya, tadi saya beberapa yang penyakit mirip itu. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Nanda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai permasalahan, topik, dan juga treatment mengenai estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode ini agak spesial dan berbeda karena kita akan merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pandawa semua yang sudah ada bertanya atau komentar, baik itu di kolom komentar Instagram, YouTube, atau juga di DM. Dan kita tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan ditemani oleh Dr. Dwi. Dok, ini ada banyak pertanyaan dok dari Sobat Pandawa yang ingin tanya dok. Yang pertanyaan pertama ini saya bacakan ya. Katanya gini, "Dok, mengenai penyakit saya, ada bagian benjolan pada bibir vagina. Kira-kira itu penyebabnya apa dok? Benjolan di bibir vagina." Hmm, benjolan tuh banyak ya. Hmm. Tadi salah Ada satunya paling sutek sering lah. kutil kelamin. Hmm. Kutil kelamin itu bisa di mana aja ya. Bisa Hmm. di bagian bibir luar yang Hmm. atau labia yang daerah berambut, atau di bibir minor, atau sampai masuk ke daerah vagina Hmm. itu. Atau benjolannya seperti apa nih? Apakah misalkan ternyata di kelenjarnya, Hmm. kelenjar Bartolini, Hmm. tapi biasanya selain benjolan seperti itu ada keluhan lain ya. Tadi saya bilang kalau kayak kutil kadang-kadang sertanya gatal atau bisa juga enggak. Terus kalau misalkan dia eh, kelenjar Bartolini yang meradang Hmm. atau biasanya bisa jadi abses atau kista, biasanya disertai dengan nyeri. Ya, kemudian kadang-kadang juga bisa ada keluhan lain, misalkan disertai dengan keputihan atau lain-lain. Hmm. Cuma kembali lagi tadi kita mesti melakukan pemeriksaan fisik. Saya harus lihat dulu bentuknya kayak apa benjolannya, seperti itu. Lanjut dok, pertanyaan Ya, selanjutnya. boleh. Oke, yang selanjutnya ini katanya gini, "Dok, saya mengalami gatal, bersisik dan kemerahan di kulit kepala dan belakang badan. Itu disebabkan karena apa dan diagnosanya apa?" Oke. Eh, kulit bersisik ya, Kemerahan kemerahan di kulit kepala belakang. belakang ya. Mungkin biasanya paling sering itu ketombe ya. Hmm. Dalam bahasa ininya seboroik atau ketombe. Bisa juga diagnosa banding ya, tadi saya beberapa yang penyakit mirip itu. Jamur juga bisa ya. Tinea, jamur itu di daerah kepala bisa. Bahkan sampai yang seboroik itu juga selain di kepala, dia juga bisa di area muka dan sampai dengan badan, itu juga bisa. Yang ketiga, dia juga bisa kita diagnosa banding dengan penyakit namanya psoriasis. Itu merupakan penyakit autoimun ya. Nah, tiga-tiganya itu biasanya bisa disertai dengan rasa gatal ya. Jadi tiga penyakit itu hampir mirip-mirip Hmm. bentuknya. Cuma ya kembali lagi, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium. Misalkan untuk menyingkirkan tadi penyakit tinea atau jamur. Kemudian untuk menyingkirkan lagi dari penyakit psoriasis, Hmm. misalkan seperti itu. Tapi paling kemungkinan ya, kemungkinan ke arahnya seboroid atau Seboroid ketombe. ketombe. Ya, gitu. Nah, ini terakhir dok, pertanyaan lainnya dari Sobat Pandawa. Katanya gini, "Dok, di kepala penis saya muncul kutil sebesar biji kacang hijau, hanya satu aja. Itu kira-kira bahaya atau tidak? Dan bagaimana cara penanganannya?" Ya, eh gini, kutil yang disebut kutil kalau kita itu tuh
nonjol ya, Hmm. nonjol dan bertangkai seperti itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang saya nggak tahu yang dimaksud ini kutilnya tuh bagaimana. Apakah dia misalkan ya, dia itu kayak kan Kacang sebiji hijau. kacang hijau ya kecil. Nah itu tuh kayak di dalam, maksudnya teraba begitu, Hmm. atau dia menonjol keluar Oh, gitu. di dalam. Ya, Nah ya. kalau yang menonjol Hmm. keluar ya kayak yang Lapisan sering luar ya. dilihat-lihat, Hmm. itu kemungkinan besar kutil. Putih. Tapi kalau yang retaknya di dalam, Dalam. kita nggak tahu itu apa. Karena kadang-kadang kan baru dipegang begini, baru teraba misalkan. Hmm. Kalau kutil kan dari luar aja udah kelihatan tuh bintil gitu ya. Tapi kalau dia diraba baru terasa kayak ada Hmm. benjolan, ya mungkin bukan kutil ya. Tapi eh, nggak tahu tumor tuh jenisnya apa. Apa itu sejenis kista atau mungkin juga apa ya kayak jaringan ikat bekas pasca trauma seperti itu. Jadi mesti kita periksa dulu kayak Oke. gitu. Jadi intinya karena ini hanya berupa pertanyaan, ya itu yang bisa dijawab oleh Dokter Dwi. Karena tadi ada yang namanya diagnosa pembanding ya dok ya. Iya, Yang dokter biasanya, sebanding. oh yang ini mirip-mirip ini gitu. Iya, Jadi dari Sobat Pandawa, mungkin tadi dari penjelasan Dokter Dwi bisa, oh saya mungkin ini atau ini. Tapi intinya untuk menjawab pertanyaan itu biar lebih valid lagi, langsung dilakukan pemeriksaan fisik ya dok ya. Bisa di mana? Bisa di klinik Pandawa. Semoga dari tadi jawaban-jawaban tadi bisa memenuhi ekspektasi dan juga memenuhi apa ya kepuasan dari para sobat Pandawa. Oh, oke, terjawab nih pertanyaan saya gitu. Kurang dan lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah merespon dan juga barangkali dari sobat Pandawa yang lainnya di luar sana yang ingin ada pertanyaan dan ingin memberikan responnya mengenai penyakit, treatment atau dok, aku mau punya masalah kulit seperti apa, aku mau treatmentnya yang rekomendasinya apa, bisa kayak gitu juga. Terima kasih Dokter Dwi atas waktunya. Dan oke. episode kali ini diakhiri karena sudah cukup pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab oleh dokter kita. Saya Ditya Ananda, Dan saya Dokter Martina. pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga tentunya di channel Klinik Utama Pandawa. Semakin oke lagi podcastnya. Terima kasih. See you to next episode. Ya, Dah. bye-bye.